Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin bercerita atau berbagi pengalaman saya selama hidup di negara Swiss, di mana ada sesuatu yang sangat saya bisa katakan sangat berbeda sekali ya tradisi dan budayanya dengan kehidupan kita di Indonesia. Nah, salah satunya kalau kita mau mengundang seseorang ya untuk datang makan siang atau makan malam di rumah kita, hal ini kan sudah biasa. Kita bisa melakukannya di mana saja ya. Bukan hanya di negara Swiss atau di negara Indonesia, tetapi di setiap negara, di setiap tempat hal ini tuh sudah biasa. Namun di sini saya akan memberikan informasi atau pengalaman yang saya yakin ya hal ini tuh jarang sekali terjadi di Indonesia. Nah, contohnya seperti apa? Ikuti saja videonya. Beberapa puluh tahun yang lalu tentu saja saya pun belum mengerti hal ini dan saya belajar itu karena waktu dan pengalaman ya yang saya punya atau pernah saya alami. Nah, contohnya kalau dulu itu kalau saya mau mengundang sahabat, teman kerja atau siapa saja untuk makan di rumah saya kan biasa memberikan tanggal, hari dan jamnya ya untuk datang ke rumah. Lantas kita sebagai tuan rumah tentu akan berusaha ya untuk menjamu tamunya itu kita memasak apa ya banyak macam-macamnya begitu kan. Di Indonesia pun sama kalau kita sudah mau tahu ya akan kedatangan tamu apalagi tamunya yang kita undang maka kita berusaha untuk menyajikan makanan-makanan terbaik yang kita bisa. Dan kalau di sini itu makanan yang kita buat itu lebih dihargai daripada kalau kita membelinya di restoran atau beli jadi. Nah, seperti itu juga ya. Nah, kalau dulu saya itu hanya ya memasak kayak begitu. Saya nggak berpikir apakah orang ini suka atau tidak. Itu kalau dulu tuh nggak ada pikiran ke sana. Yang penting saya sudah berusaha membuat masakan yang semaksimal mungkin menurut saya kayak gitu. Nah, namun dengan waktu akhirnya saya pun belajar karena belum tentu masakan yang kita sajikan tamu kita itu akan senang ya. Maksudnya kalau honestly, kalau berterus terang di depan dia tidak akan bilang, oh saya nggak suka masakan ini, itu nggak akan ya. Pasti tata krama juga orang sini kan dipakai kayak begitu ya. Jadi bilang, oh masakannya enak atau ini itu. Pokoknya begitu. Namun dengan waktu saya pun akhirnya mengetahui kalau ada orang-orang tertentu yang contohnya dia kan tidak memakan daging sapi. Atau kalau orang Muslim dia tidak memakan daging babi atau juga ada yang terbebas dari agama ya dia tidak memakan daging ayam karena untuk badannya itu menimbulkan alergi atau juga kalau yang vegetarian anyway mereka tidak memakan daging-dagingan. Nah kalau dulu itu saya nggak ngerti ya teman-teman. Jadi setelah sekian lama saya tinggal di sini, akhirnya saya mengerti sehingga yang saya lakukan kalau saya mengundang orang itu saya tanya dulu, apakah kamu suka daging sapi? Contohnya seperti itu. Nah, kalau biasanya kita menanyakan seperti itu, maka dia akan meresponnya menjawab, oh saya suka, atau sebaliknya, oh maaf saya tidak memakan daging sapi. Nah seperti itu. Jadi kita lebih tahu ya apa yang akan kita masak dan pasti dimakannya kayak gitu. Kalau sebelumnya karena saya tidak bertanya, yang diambilnya itu hanya beberapa saja. Apalagi kalau orang yang kita undangnya itu vegetarian ya, kita sudah masakin bermacam-macam daging kayak begitu kan. Dia nggak makan. Masih ada untung ada salad ya dari sayuran.
Bagaimana kalau kita tidak memasak jenis-jenis sayuran yang lainnya? Kan kasihan ya, dia kita undang tapi dia tidak bisa memakan makanan kita karena memang dia vegetarian yang tidak memakan daging-dagingan. Nah, sekali lagi ya, jadi saya tuh selalu tanya, kamu nanti saya kalau masak ayam, kamu suka nggak? Nah, dia langsung menjawab, oh saya alergi sama ayam, mohon maaf. Oh jadi apa dong yang kamu suka apa? Nanti dia bilang, oh saya lebih suka hanya sayur-sayuran aja. Nah di situ kan kita jadi ada ide, oh mungkin orang ini vegetarian, jadi kita masaknya itu bermacam-macam olahan yang tidak dari daging. Nah seperti itu contohnya. Jadi sebetulnya gampang-gampang susah juga ya. Kok kita ngundang makan, kita udah banyak masakin apa-apa tapi kok nggak dimakan kayak gitu. Kadang-kadang kita berpikirannya kalau belum mengerti kan seperti itu. Namun dengan waktu akhirnya karena saya mengerti, ya kalau saya mau mengundang seseorang untuk makan itu saya selalu tanya dulu ya, makanan apa yang kamu suka atau daging apa yang kamu makan atau yang tidak dimakan. Atau juga ada ya beberapa orang yang tidak suka memakan tomat ya kayak begitu. Aduh, kadang-kadang saya pikir seumur hidup saya kayak begini, orang tua saya atau siapa yang mengundang saya kan tidak pernah bertanya ya. Mereka kalau masak bumbunya dimasukin tomat kayak begitu kan sudah biasa. Nah, kalau di sini ternyata ada juga yang saya nggak bisa makan tomat. Kenapa? Saya tanya gitu. Alergi katanya gitu. Ternyata tomat juga bikin alergi ya. Tapi kita mau gimana ya? Karena harus menghargai juga kalau dia tidak bisa memakan tomat ya kita masaknya jadi tomatnya dihilangkan seperti itu. Buah-buahan juga ternyata sama teman-teman ya. Saya itu berusaha membuat mixed fruit ya. Bermacam-macam buah-buahan dan saya masukkan juga stroberi yang bagus-bagus tuh ya, segar ya. Saya lihat di supermarket itu stroberinya besar-besar kayak gitu. Wah ini bagus gitu. Kan kalau perasaan saya itu hanya ingin yang terbaik ya buat tamu saya. Namun ternyata begitu dihidangkan dia bilang, oh maaf saya nggak usah, saya nggak akan makan fruit saladnya karena saya alergi sama stroberi. Waduh, kacau kan ya kayak begitu. Nah, jadi selain itu pun yang saya lakukan kalau membuat hidangan penutup itu jadi bukan hanya satu macam ya, saya buat beberapa macam. Just in case seseorang tidak menyukai yang ini, dia masih bisa mendapatkan yang satunya lagi. Seperti itu. Jadi ya gampang-gampang susah kalau kita mengundang orang atau mengundang tamu ya di negara Swiss ini. Karena memang standar hidup di negara ini tuh sangat bersih ya. Jadi bukan hanya bersih negaranya saja di luar dengan pemandangan yang cantik. Namun kehidupan masyarakatnya di rumah pun sudah dengan standar modern dan setiap orang ya rasanya di sini tuh kalau kita mengunjungi suatu tempat, entah itu berkunjung ke rumah pribadi atau ke apartemen atau juga ke hotel atau ke stasiun kereta, kita selalu melihat suasananya bersih. Nah, jadi otomatis karena standar hidup dan kebersihannya ini di Switzerland ini memang bagus sekali ya, maka kita pun kalau mau kedatangan tamu nih ya di rumah itu, saya pribadi sangat berhati-hati untuk menjaga kebersihan dari segalanya. Ya, jadi kalau dari mulai memasak itu saya berhati-hati sekali kayak gitu ya. Saya pakai sarung tangan ya, terus rambut selalu saya ikat, saya khawatir ada rambut yang jatuh, sampai sebegitunya ya teman-teman ya. Namun ini ya gimana ya, positif juga sih ya. Lantas kita melihat rumah itu pokoknya sebersihnya ya, dari mulai kaca apalagi kamar mandi, karena kalau kamar mandi itu di sini merupakan patokan ya. Jadi orang di sini mengatakan kita menilai seseorang kebersihannya itu nggak usah dari penampilannya, tetapi kita lihat dari kamar mandinya, katanya seperti itu. Jadi kalau kamar mandinya
kotor, biar dia berpenampilan pakai baju yang mahal, yang bagus, make up yang luar biasa. Mereka ya menganggapnya oh no orang itu kurang kebersihannya, seperti itu. Namun lain lagi kalau kamar mandi kita mengkilat kayak begitu ya teman-teman ya. Jadi mereka pun tidak akan merasa sungkan untuk memakan sajian kita yang kita sajikan itu. Nah, ini pun saya mengetahuinya setelah saya hidup lama di negara Swiss tentunya. Selain dari suami saya yang mengajarkan ya, kalau di sini tuh begini. Nah, saya pelajari ya, dan memang banyak positifnya yang juga kadang-kadang saya berpikiran, ribet banget ya mengundang orang. Kalau di Indonesia kan enak ya, kita mengundang orang nggak akan ngelihat ininya begitu, ininya begini gitu kan. Kita sudah justru menghargai usaha tuan rumah yang sudah capek-capek masak ya, walaupun kita kan nggak pernah ngelihat juga jenis makanannya apa. Kalaupun kita nggak suka ya kita nggak akan bilang begitu kan. Nah, di sini juga kalau bilang langsung enggak ya, tapi kita akan mengetahuinya. Tapi juga banyak yang bilang langsung ya, contohnya kalau saya membuat salad memakai mayones kayak begitu, nanti dia bilang ini memakai mayones dan susu enggak, kayak gitu. Oh iya saya pakai, oh maaf saya nggak bisa memakan karena saya alergi, katanya begitu alasannya. Oh oke, dan saya buatkan saus yang lain yang tidak memakai mayones dan susu. Nah kalau di sini itu mereka berani langsung bilang kayak begitu. Rasanya kalau yang saya tahu kalau di Indonesia, orang Indonesia itu tidak akan bilang ya. Jadi lebih baik diam saja dan nggak usah dimakan gitu, karena kan juga ada makanan yang lainnya. Nah ini perbedaan ya, perbedaan sekali karakter dan budaya orang di sini dengan orang di Indonesia. Dan untuk saya pribadi, saya lebih bahagia dengan karakter orang di Indonesia yang kita menjaga juga perasaan tuan rumah ya, kalau menurut saya. Walaupun kalau di sini, kalau contohnya ada yang mengundang saya terapkan ke budaya Indonesia. Jadi sajian apapun yang disidangkan saya makan ya. Atau kalaupun betul-betul saya nggak suka dan membuat badan saya alergi, contohnya kalau saya makan kepiting kayak begitu ya, saya cuman ambil aja sedikit aja kayak begitu untuk menghormati. Nah itu saya lakukan. Atau kalau mereka juga ada yang bertanya, saya nanti mau masak ikan dari danau kayak begitu. Kamu suka nggak? Saya bilang, oh ya saya suka. Atau kadang-kadang ada daging rusa katanya gitu. Saya kan jarang sekali makan daging seperti itu ya. Namun saya bilang, it's okay, saya coba. Suka nggak kamu? Well, saya akan coba kayak gitu. Jadi kalau nawar gitu, saya tidak pernah saya lakukan ya teman-teman ya. Rasanya kebangetan ya, kita sudah diundang terus nawar mau makan apa. Nah kalau menurut saya itu sih kebangetan kayak gitu. Nah bagaimana menurut teman-teman di rumah? Kalau kalian mempunyai pendapat dan saran, silahkan ditulis di komen. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini, kehidupan sehari-hari di negara Swiss. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.